Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam sesi pembahasan mengenai Way of Life Question and Answer Series atau Jalan Kehidupan Question and Answer Series. Oke, untuk pertanyaan yang akan kita ulas kali ini, kapan kita harus mulai mengajari anak membaca atau melantunkan ayat Al-Quran? Mengajari anak membaca Al-Quran harus dimulai ketika anak masih dalam kandungan. Orang tua harus rajin membaca atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini akan meningkatkan indera pendengar dan kemampuan belajar serta menstimulasi kecerdasan otak janin. Berbagai penelitian telah membuktikan hal tersebut, baik itu melalui media musik klasik ataupun pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang telah dilakukan semenjak masa dahulu. Selanjutnya, ketika anak sudah lahir hingga usia sekitar 5 tahun, secara bertahap beri contoh dan utamakan belajar pengucapan dan pengenalan huruf atau makharijul huruf dan tajwid. Kemudian dilanjut dengan hafalan ringan dengan permainan yang tidak menyebabkan anak terbebani. Misalnya, beri contoh dengan menyusun batu menjadi huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Atau memakai media kapur tulis. Dengan papan tulis, memakai kapur tulis, beri contoh anak bagaimana membuat huruf alif, ba, ta, dan anak disuruh untuk menirukan. Dan seterusnya. Tapi ini tetap dalam konteks permainan. Atau menggunakan pasir, beri contoh anak membuat garis di pasir dengan bermain pasir, bagaimana membuat huruf alif, bagaimana membuat huruf ba, dan seterusnya. Semua itu tentunya tetap dalam konteks atau bentuk permainan yang menyenangkan anak, tidak membuat anak tertekan. Kemudian maksud memberi contoh ini adalah contoh dalam segala bidang kehidupan, bukan hanya dalam konteks pengenalan huruf saja, tapi juga dalam segala hal, karena pada usia ini anak sangat dominan untuk mencontoh dan meniru perilaku orang tua atau orang di sekitarnya. Hal ini disebabkan usia ini adalah usia yang sangat penting untuk pembelajaran seorang anak. Orang tua harus kreatif, jangan sampai salah niat dan salah metode sehingga merusak akal dan jiwa anak, sehingga di kemudian hari dia akan memiliki sifat yang suka ngeles, suka berbohong, dan bahkan menjadi munafik. Dan akibatnya ketika dewasa, anak tersebut malah merusak umat karena masa kecilnya tertekan dan menjadi objek penderita. Jadi usia 1 hingga 5 tahun itu adalah usia yang sangat penting ya untuk pendidikan seorang anak. Ketika mengajari anak membaca atau melantunkan ayat Al-Quran, usahakan untuk tidak melupakan makharijul huruf dan tajwid. Meskipun tentu seorang anak akan susah untuk pengucapan secara fasih atau secara betul, tapi kita memberikan pembelajarannya mulai dari situ. Anak tidak harus bisa, tapi sudah diajari sejak pada masa itu. Jadi tidak harus, hasilnya adalah anak tidak harus bisa sesuai makharijul huruf dan tajwid, tapi pengajarannya harus dimulai pada saat itu. Nah, pengajaran pada masa-masa ini akan sangat membekas pada seorang anak. Maka orang tua harus kreatif, jangan sampai salah niat. Salah niat itu bagaimana? Mengajari seorang anak membaca atau melantunkan ayat dengan niat untuk pamer, show off. Oh, anak saya umur sekian sudah bisa membaca pakai metode I sampai buku ke berapa, atau metode U sampai buku yang mana, dengan cara bagaimana, melantunkannya bagaimana, hanya untuk show off kepada orang lain. Anak tidak memiliki tempat, tidak memiliki posisi, tapi hanya sebagai objek saja bagi orang tua, demi ego orang tua saja. Maka jangan sampai salah niat. Kemudian salah metode. Nah, salah metode itu maksudnya adalah anak usia 1 hingga 5 tahun itu adalah masa-masa mereka bermain. Jangan sampai dipaksa metodenya metode monoton,
dengan tidak ada sesi-sesi yang menyenangkan seorang anak. Nah, ini harus kreatif, orang tua harus kreatif. Apakah dengan jadi seorang anak pada usia ini jangan sampai ditekan ini huruf apa, ini huruf apa. Kalau anak tidak bisa kemudian nangis, menjerit-jerit, orang tua maksa, kalau tidak bisa ini kamu tidak akan dapat ini, kalau kamu tidak mampu ini tidak boleh bermain, tidak boleh ini, tidak boleh. Nah, itu sesuatu yang tidak betul. Pada usia ini akan sangat membekas, dan akibatnya ketika orang tua salah memilih metode dan memberikan tekanan yang begitu berat kepada seorang anak, maka anak itu nanti akan memiliki sifat suka ngeles. Artinya dia pengen selamat, bagaimana dia menyelamatkan diri dari tekanan orang tua pada waktu itu, maka dia akan suka ngeles, kemudian menjadi orang yang suka berbohong, dan akhirnya munafik. Nah, ini sangat berbahaya. Ketika masa ini ada berbagai penelitian juga mengenai perkembangan otak anak. Ketika anak dilakukan penekanan berlebihan hingga terjadi tekanan yang berlebihan kepada seorang anak, maka bisa jadi ada jaringan-jaringan saraf dan neuron yang seharusnya berkesinambungan memberikan sinyal di dalam otak, itu akan menjadi terputus. Nah, ada beberapa hal atau kemampuan dia yang terputus gara-gara tersebut. Maka jangan sampai orang tua melakukan penekanan mengakibatkan ketika dewasa anak tersebut akan memiliki kekurangan dalam ada feelingnya, ada sense-nya yang akan berkurang karena ada neuron-neuronnya yang dipaksa untuk putus, tidak nyambung pada masa kecilnya karena ada stres yang terlalu berat. Bila jaringan saraf atau neuron di otak itu tidak berkembang atau bahkan terputus koneksinya jaringan di otak, bisa jadi anak akan kehilangan kepekaan dalam perasaannya, atau dalam pandangan lain disebut beberapa indera atau kemampuan atau sense of-nya itu akan menjadi berkurang atau hilang, entah itu sensori, kognitif, atau motorik, atau emosi, atau lainnya, atau berapapun sense yang terklasifikasi itu bisa jadi akan hilang, terdistorsi atau hilang gara-gara anak tertekan di masa kecilnya. Akan tetapi memang kadang orang tua perlu ketegasan terhadap anak dalam hal tertentu, terutama apabila berkaitan dengan etika, dengan tanggung jawab, kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap orang lain, kepemilikan atau hak orang lain. Jangan sampai anak menyerobot permainan anak lain, mengambil barang milik orang lain dan sebagainya. Itu perlu ketegasan, membedakan antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram. Itu orang tua perlu ketegasan di situ. Ini sangat penting. Kemudian usia 5-8 tahun si anak itu bisa dilanjutkan dengan hafalan-hafalan yang lebih tinggi, dan baru pada usia 5-8 ini mengenal tulisan ayat. Jika usia 1-5 tadi, usahakan dengan mengenal huruf itu dengan permainan, misalkan menata batu kecil-kecil kerikil. Untuk alif itu bentuknya seperti apa, ditata batunya 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah, kemudian seperti titik-titik yang disambung. Atau kemudian ba itu ada kerikil 1, 2, 3, 4 membentuk huruf ba, kemudian ada titik 1 di bawah. Itu sebuah permainan yang bisa dilakukan untuk anak usia 1 hingga 5 tahun. Atau pakai pasir, jadi ada media pasir, tangan anak, ba itu bagaimana dituntun ba, dan sebagainya. Ini akan membangkitkan kemampuan anak dan akan memperlancar neuron-neuron yang terkait dengan pembelajaran tersebut, bukan malah memutusnya. Nah, ketika usia 5-8 tahun, maka barulah itu akan memakai pena, memakai pulpen, memakai pensil untuk belajar menulis dan menggambar. Tapi sesi ini juga masih di dalam sesi-sesi permainan, tapi sudah lebih kepada bentuk-bentuk penulisan yang baku. Kemudian usia 9
ke atas itu harus ditambah dengan implementasi. Pembelajaran Al-Quran itu terkait dengan tidak boleh mubadzir misalkan. Ketika diberikan pembelajaran mengenai ayat itu, coba dihafalkan, coba dibacakan, kemudian diimplementasikan. Ini loh, kalau makan harus dihabiskan, tidak boleh mubadzir, karena mubadzir itu akan menjadi temannya setan dan sebagainya. Maka 9 tahun ke atas harus ada implementasi, karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan bagus-bagusan membaca, tapi untuk diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan. Jadi ketika usia itu sudah semakin bertambah, maka perlu ditambah atau diperkuat implementasinya. Contoh-contoh yang sudah diberikan, orang tua juga harus mengimplementasikan, dan penerapannya atau pengamalannya dalam kehidupan juga harus ditambah. Kapan umat dan bangsa ini akan bangkit? Bila pendidikannya lebih fokus kepada pola pikir, ya, sekedar memberikan tampilan atau sekedar tampilan atau show off atau pencitraan saja. Bagaimana bangsa dan umat ini bisa berjaya? Sedangkan penerapannya yang seharusnya, yang hakikinya harus dilaksanakan, itu malah ditinggalkan karena fokus kepada penampilan saja atau fokus kepada show off-nya saja. Dengan demikian, mempelajari Al-Quran itu termasuk mempelajari makharijul huruf dan tajwid. Setelah itu adalah implementasi atau penerapan dalam kehidupan. Sedangkan untuk keilmuan seperti ilmu tafsir, ilmu qiraat dan sebagainya, itu adalah next level atau berikutnya. Ketika penerapan sudah dilaksanakan, barulah ada takhusus atau orang-orang khusus tertentu yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Bukan dipelajari terlebih dahulu untuk di show off-kan, pamerkan, lantunannya bagus dan sebagainya, tapi ternyata tidak bisa menerapkan sama sekali Al-Quran. Membaca ayat-ayat tentang dilarang mubadzir, sangat bagus melantunkan dan sebagainya, tapi tidak mau melaksanakan. Ternyata dia bertolak belakang dengan apa yang diucapkan, apa yang dia lantunkan dengan begitu indah, dipamerkan dengan begitu indah, tapi ternyata kelakuannya tidak seperti itu. Melantunkan dengan bagus, dengan sangat indah ayat-ayat yang berkaitan dengan dilarang riba, tapi ternyata kelakuan kehidupannya makan uang riba. Dilarang untuk menyekutukan Allah, tapi lantunan ayatnya yang berkaitan dengan keesaan Allah begitu indah, tetapi dalam penerapan kehidupannya bertolak belakang dengan keindahan lantunan-lantunan ayatnya. Jadi penerapan terlebih dahulu, penerapan yang diutamakan, baru kemudian melangkah ke level berikutnya untuk mempelajari qiraat, mempelajari tafsir dan sebagainya. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Untuk quote kita kali ini, jika Anda mengikuti pola pikir pencitraan, maka Anda turut serta dalam merusak generasi bangsa. Jika Anda mengikuti pola pikir pencitraan, maka Anda turut serta dalam merusak generasi bangsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.